nggak mungkin ada orang berani mati untuk sesuatu yang dia tahu salah. Kalau Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit, masa Petrus mau mati untuk sesuatu yang bohong begitu kan nggak mungkin. Gitu. Jadi boleh dikata kalau begitu Alkitab itu sudah cukup untuk membuktikan kematian dan kebangkitan Kristus, Pak ya? Ya bukti cukup. Ya? Cukup. Apalagi Alkitab ini ditulis oleh para saksi yang menyaksikan kehidupan Yesus Kristus di muka bumi ini, Pak. Betul. Makanya kan biasanya mereka salah satu argumen untuk menyatakan Yesus tidak mati, ya kan? Itu Alkitab ini sudah dipalsukan. Oh begitu. Gitu. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Anda bersama dengan kami di sini kembali di acara podcast kebenaran, di mana kanal YouTube ini menyajikan video-video yang isinya mengupas tentang tema-tema tentang kekristenan. Dan menurut kami ini penting sekali karena begitu maraknya pengajaran-pengajaran yang berseliweran, artinya lewat di sosial media dan dinikmati oleh banyak orang, tetapi sepertinya kita memiliki kewajiban atau kami memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang terang dari banyak doktrin-doktrin yang ada di sosial media, mana yang paling cocok dengan Alkitab atau istilahnya mana yang paling Alkitabiah, begitu ya Pak Kurnia. Oke, selamat malam Pak Kurnia. Malam, selamat malam Pak Yus. Mereka berdua adalah narasumber, Pak Gembala Kurnia dan Pak Diaken Yusias. Terima kasih. Mereka berdua setia menemani saya di sini. Hari ini saya ingin mencoba mengangkat satu, kita bilang reaksi ya Pak, mereaksikan tentang satu peristiwa debat yang sebenarnya disajikan streaming lewat kanal YouTube. Dan kebetulan debat ini menurut saya banyak ditunggu-tunggu oleh orang-orang Indonesia, gitu loh. Karena rupanya debat ini adalah debat antara dua orang yang memiliki pengetahuan latar belakang agama yang berbeda. Yang satu Kristen diwakili oleh Pak Esa Soru, yang satu dari pihak Muslim diwakili oleh Ustadz Kainama, begitu. Dan memang tema debatnya adalah historical tentang kematian Yesus Kristus. Gitu. Yang jelas yang dibahas tentang kekristenan. Iya, jadi pembahasan utamanya adalah adakah bukti-bukti sejarah tentang kematian Yesus Kristus? Kira-kira seperti itu. Dan menjadi menarik sekali karena kenapa saya bilang ini bisa jadi sangat subjektif, tetapi saya menilai sepertinya salah satu narasumber yang ada di acara debat itu seperti tidak membawakan data-data atau bukti-bukti otentik sejarah tentang yang bisa membuktikan menyangkal kematian Yesus Kristus secara eksplisit. Iya, tetapi dia mencoba mengupas ayat-ayat yang ada di Alkitab dan menafsirkannya sendiri sehingga menurutnya bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati. Tetapi ini penafsiran yang sangat subjektif karena kalau kita rangkai ayat yang ditafsirkan oleh Pak Kainama itu menjadi satu kesatuan yang utuh dalam satu pasal, tentu ayat itu tidak memiliki pengertian yang seperti diungkapkan oleh Ustadz Kainama. Oke, saya tidak panjang lebar mengupas tentang pendapat seperti apa sih pendapat Pak Kainama. Tentu karena dia berseberangan kubu dengan iman kekristenan, tentu dia akan menentang bahwa Yesus itu mati. Tetapi yang menjadi bagian yang paling menarik bagi saya untuk kita kupas adalah malam hari ini adalah apakah Alkitab itu memiliki bukti-bukti yang sangat cukup dan memberikan penjelasan yang sangat bisa diterima oleh orang-orang yang membaca Alkitab bahwa Yesus itu benar-benar mati. Kenapa demikian? Karena karena ada kitab yang di luar dari Alkitab menentang kenyataan bahwa Yesus ini mati. Ada yang mengajar bahwa Yesus itu diserupakan, diselamatkan. Ada yang bilang bahwa Yesus itu macam-macam, tiba-tiba diangkat ke surga. Lalu apa kata Alkitab
tentang sejarah Yesus Kristus. Testimoni tentang peristiwa kematian dan kebangkitannya. Silakan Pak Kamal Kurnia. Jadi kalau ditanya apakah Alkitab ada bukti ya? Iya. Bukti Yesus mati, Yesus bangkit, ya tentu ya banyak sekali. Tentang kematian Tuhan Yesus saja, waktu Tuhan Yesus masih hidup begitu, masih pelayanan, dia seringkali memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita. Oke. Dia harus pergi ke Yerusalem, dia harus menderita, kan gitu. Nah, murid-muridnya waktu itu Petrus juga belum ngerti, kan gitu. Malah dia melarang, gitu. Jangan, gitu. Dia halangin, gitu kan. Dan ya, memang akhirnya kan Yesus itu ceritanya jelas di Alkitab, 4 Injil mencatat kematian Tuhan Yesus, bagaimana dia mati di atas kayu salib, begitu. Jadi mengenai kematian tentu banyak sekali, gitu. Bahkan orang Yahudi itu tidak ada yang menyangkali kematian Tuhan Yesus. Meskipun mereka sebenarnya menolak Yesus. Ya, mereka menolak Yesus, tetapi fakta Yesus mati itu mereka tidak tolak. Oh, Gitu. Secara bangsa tuh Pak ya. Ya, secara bangsa semua orang Yahudi juga tidak menolak kematian Tuhan Yesus. Yang orang Yahudi tidak mau itu mereka Yesus bangkit. Gitu. Oh, oke. Jadi bukan di kematiannya yang mereka sangkal, tetapi di kebangkitannya. Gitu. Makanya orang-orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat dia bikin kesaksian palsu itu Pak ya. Iya. Jadi di Yerusalem aja kan ada istilahnya itu jadi dibikin objek wisata kan. Ini Golgota, gitu. Ini Taman Getsemani. Ya. Ini kan lokasi-lokasi di mana Alkitab mencatat di Taman Getsemani Yesus berdoa sebelum ditangkap, ya kan? Nah, kemudian nanti Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, ada begitu. Ada situs-situs situs-situsnya, begitu. Dan lagi kalau misalnya gampang sekali untuk menyatakan bahwa Yesus itu misalnya kalau misalnya nggak mati, gitu kan? Murid-murid kan waktu itu membicarakan Yesus mati, gitu. Kalau memang nggak mati, ya pasti nggak ada kekristenan lah, gitu. Karena adanya kekristenan itu karena murid-murid mengikuti Yesus yang mati dan bangkit, kan seperti itu. Maka ada murid-murid yang percaya, yang betul-betul meyakini itu. Mereka nggak pada abad pertama nggak ada yang menyangkal kematian Tuhan Yesus. Yang biasanya ada itu berita palsunya itu kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitannya Pak ya. Kebangkitannya. Jadi kalau kematiannya banyak orang yang tidak menyangkal. Tidak ada yang menyangkal, gitu. Bahkan bangsa Yahudi pun sampai sekarang pun juga masih percaya kematian Yesus Kristus meskipun orang mereka Yahudi menolak sebagai Mesias. Betul. Artinya orang Yahudi sendiri, mereka sendiri paham betul bahwa sebenarnya Yesus pernah mati, begitu ya? Tetapi kebangkitannya yang disangkal. Kebangkitannya yang disangkal. Karena mereka kan akibat dusta Mahkamah Agama itu maksudnya. Iya, mereka gini, mereka tentang Tuhan Yesus, mereka kan percaya Yesus itu manusia. Lahir. Yesus itu adalah orang Nazaret, mereka percaya. Yang mereka sangkal adalah Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Gitu. Yang mereka sangkal. Yang mereka sangkal keilahian Tuhan Yesus, begitu. Itu orang Yahudi yang tidak percaya, kan begitu. Tapi masih banyak Yahudi saat itu yang percaya. Oh ya, Petrus kan orang Yahudi, semua murid-murid Tuhan Yesus kan orang Yahudi. Dan menariknya adalah mereka sebenarnya menjadi mantap imannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Mesias, ya, yang juru selamat mereka karena Yesus itu bangkit. Gitu. Kalau Yesus hanya mati tetapi tidak bangkit, saya yakin juga tidak ada. Nggak mungkin Petrus mengikut Yesus sebagai Tuhan, gitu. Nggak ada kekristenan, gitu. Kalau Tuhan Yesus hanya mati saja, seperti tokoh-tokoh agama yang lain ya, mati saja ya tidak bangkit. Petrus saya yakin nggak akan jadi
pengikut Kristus, Petrus pasti pergi ke bait Allah, gitu kan. Petrus pasti akan tetap memberitakan bagaimana Yudaismenya, gitu. Tetapi kan semua murid-murid itu meninggalkan Yudaismenya karena lewat membaca kitab Perjanjian Lama juga, mereka bahwa Yesus Kristus itu memang Mesias seperti yang dijanjikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Semua tentang Mesias di dalam kitab Perjanjian Lama itu genap semua pada diri Tuhan Yesus. Gitu. Karena mengenai penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus, di Perjanjian Lama itu kan sudah dinubuatkan. Gitu. Perjanjian baru menggenapinya. Yesus menggenapi itu. Gitu. Yesaya pasal 53 itu membicarakan tentang kematian Sang Mesias. Hamba yang menderita dan tetapi juga akan dibangkitkan di situ, gitu. Jadi mati dan kemudian bangkit kembali. Nah, oleh karena itulah murid-murid juga tadinya waktu Yesus Kristus ditangkap kan gitu, mereka kan tercerai-berai. Mereka tercerai-berai. Bahkan mereka itu udah ada yang kembali mau jadi nelayan lagi. Makanya pernah Tuhan Yesus, ya kan, datang dalam rangka membuktikan dia bangkit, menemui mereka, gitu. Di pantai kan, panggil mereka lagi, gitu. Padahal di awalnya kan Tuhan sudah bilang, aku akan menjadikan kamu penjala manusia, bukan penjala ikan. Tapi mereka sudah balik lagi ke profesi awalnya, gitu. Mengapa? Karena mereka tadinya kan, kecewa. Dua murid yang jalan di Emmaus itu kan berpikir, tadinya kami berpikir dia ini Mesias, gitu, yang akan membebaskan kami dari penjajahan Roma, ternyata mati disalib. Nah, mereka pulang, gitu kan. Berarti memang harapannya orang-orang Yahudi di zaman Yesus sebenarnya secara kebangsaan, yang mereka nantikan sebenarnya Mesias yang menjadi raja itu, tetapi mereka lupa Mesias yang harus menderita. Betul. Ya, jadi mereka begitu. Tetapi setelah kebangkitan kan, setelah kebangkitan bisa bayangkan Petrus yang tadinya penakut kan, ditanya sama hamba perempuan, kamu ini orang Galilea ya, kamu muridnya Yesus ya, nyangkal kan, gitu. Dan 3 kali Petrus nyangkal. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus itu bolak-balik masuk penjara nggak gentar, gitu. Disuruh dilarang berhenti memberitakan Yesus yang mati dan yang bangkit oleh orang-orang mahkamah agama, dia nggak takut. Gitu. Karena apa? Karena bagi dia itu adalah kebenaran. Gitu. Itu adalah kebenaran. Kan nggak mungkin ada orang yang berani mati untuk sesuatu yang dia tahu salah, ya kan? Nggak mungkin ada orang berani mati untuk sesuatu yang dia tahu salah. Kalau Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit, masa Petrus mau mati untuk sesuatu yang bohong begitu kan nggak mungkin. Gitu. Jadi boleh dikata kalau begitu Alkitab itu sudah cukup bukti sudah cukup untuk membuktikan kematian dan kebangkitan Kristus, Pak ya. Ya bukti cukup. Cukup. Apalagi Alkitab ini ditulis oleh para saksi yang menyaksikan kehidupan Yesus Kristus di muka bumi ini, Pak. Betul. Makanya kan biasanya mereka salah satu argumen untuk menyatakan Yesus tidak mati, ya kan? Itu Alkitab ini sudah dipalsukan. Oh begitu. Gitu. Itu yang mereka yang di luar sana. Ya, gitu kan? Mereka mengusahakan dengan cara begitu. Alkitab ini sudah dipalsukan, gitu. Ya kan? Kalau memang membaca Alkitab kan sudah jelas. Padahal kalau kita Yesus mau pikir, Pak, bangkit. Untuk apa orang masuk Alkitab? Kan begitu pertanyaan saya. Karena apa saya katakan demikian? Bukankan barang palsu itu akan mencoba supaya tidak ada perbedaan dengan aslinya, Pak? Betul. Ini logika berpikir kan. Jadi untuk apa dia ngomong Alkitab sudah dipalsukan? Padahal barang palsu ini harus sama dengan yang asli kan begitu. Sebenarnya kan memalsukan itu kan biasanya kan mau dapat untung. Oh gitu. Ya nggak? Mau dapat untung, gitu kan. Nah, kita bilang Alkitab ini ya tentu bagaimana ini dipalsukan, gitu kan. Ini hanya ada pekerjaan iblis lah yang sebenarnya mau menyerang Alkitab.
Karena tujuan iblis kan supaya orang tidak diselamatkan. Sementara jalan keselamatan hanya lewat bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Gitu. Bahwa Yesus Kristus itu mati untuk menanggung semua dosa manusia. Dia mati untuk dosa dan dia bangkit untuk membenarkan orang yang berdosa. Pertanyaan saya, Pak, seberapa bisa membuktikan bahwa apa itu keterangan dari Alkitab itu benar? Bagaimana caranya? Karena memang kalau kita lihat video yang kemarin, sepertinya ayat yang ditafsirkan kayak nama ini, kita jadi pusing gitu ngelihat bahwa ada catatan seperti waktu mereka menurunkan jenazah Yesus gitu loh. Mereka tafsirkan itu adalah tubuhnya saja yang sebenarnya bisa disembuhkan dengan aloe vera yang beratnya 30 kilo gitu, yang fungsinya adalah menghilangkan rasa sakit dan mematikan virus dan segala macam. Jadi makanya saya bilang nonton debat kemarin itu sepertinya kayak Mike Tyson lawan anak SD kelas 1 gitu. Karena seperti tanpa perlawanan. Tetapi biarlah Pak Kurnia menjelaskan bagaimana kira-kira rentetan peristiwa yang tidak bisa disangkal maksud saya gini, kematian Yesus sendiri. Bagaimana kita bisa yakin bahwa catatan peristiwa yang dicatat Alkitab itu benar? Begini, kalau misalnya catatan Injil ini salah, udah pasti nggak ada kekristenan, gitu. Nggak ada orang mau percaya Lukas, nggak ada orang mau percaya Kristen, Paulus segala macam kan begitu. Kalau kesaksian itu tidak benar, itu betul, kan gitu, gampang saja, gitu. Kekristenan ini kan bayangkan, ini mengubah dunia, gitu. Orang Yahudi hari dia berkumpul Sabatnya Sabtu, nah orang Kristen akhirnya jadi Minggu sampai hari ini. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya orang Yahudi, kan gitu. Mereka meninggalkan sinagog, meninggalkan hari Sabat, mereka melakukan pertemuan hari Minggu. Karena apa? Karena memang Yesus bangkit pada hari pertama. Ada makna rohani di situ ya, Pak? Betul. Itu kan mengubah dunia. Dan sampai hari ini pun juga dunia hari Minggu libur, Pak. Betul. Nah, tahun AD, tahun Masehi, gitu. Itu saja membuktikan pengakuan bahwa Yesus itu sejarah, gitu, histori. Gitu. Dari tahunnya dipakai secara dunia, Masehi, gitu. Tahun AD Anno Domini, tahun Tuhan kita. Begitu kalau bahasa Latinnya. Itu sudah nggak bisa disangkal lagi. Betul. Artinya sebenarnya berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus ini berita viral pada waktu itu yang mengglobal, mendunia itu maksudnya. Iya betul. Artinya gini, kalau misalnya orang tidak fakta Yesus itu tidak mati, tidak bangkit, gitu ya. Khotbah Petrus di hari Pentakosta itu menjadi ngomong kosong. Padahal itu disaksikan oleh dunia. Ya, disaksikan orang-orang Yahudi yang dari mana-mana dari mana-mana gitu. Kan gitu. Itu menjadi nggak berarti gitu. Bohong nih gitu ya. Oh, iya. Gitu kan. Nah, kalau misalnya pemberitaan Petrus itu dianggap sesuatu dusta, mana ada orang mau percaya kan gitu. Tetapi mereka semua akhirnya diyakinkan gitu. Karena Petrus itu menggenapkan bahwa peristiwa hari Pentakosta itu di mana Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem itu menggenapkan nubuatan Nabi Yoel. Gitu. Ini Tuhan mencurahkan roh di sini, mereka tidak mabuk gitu. Dan catatan Injil kan tentang kematian Tuhan Yesus itu menarik begini. Kenapa Yesus pasti mati gitu? Tidak seperti yang hanya pingsan nanti bisa sembuh begitu kan. Gitu. Dengan obat yang berkilo-kilo itu. Itu kan nggak mungkin. Besok pada waktu peristiwa Yesus mati itu, besoknya itu adalah hari Paskah. Gitu. Jadi nah, pada hari raya Paskah itu nggak boleh mayat tergantung. Nah, tidak boleh mayat tergantung. Jadi harus masuk diambil semua. Nah, waktu penjahat di kiri kanan Tuhan Yesus, gitu, yang dilakukan prajurit apa? Mematahkan kakinya, supaya apa? Mereka mati. Gitu. Tapi ketika berdiri di depan Tuhan Yesus, mereka tidak patahkan. Kenapa? Karena mereka sudah pastikan itu mati.
Dan untuk pastikan itu mati ada tusuk lambungnya itu. Udah berisi air kan? Dan darah. Begitu. Air campur darah. Betul. Jadi sudah mati. Begitu. Jadi tidak dipatahkan lagi kakinya. Nah, prajurit-prajurit itu tahu dengan pasti itu sudah mati. Dan memang prajurit Roma itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sudah biasa mengkoleksi orang menyalibkan orang. Jadi dia mengerti mana yang sudah mati dan mana yang belum mati, Pak. Kan begitu. Spesialisasi Itu penyalipan itu. Nggak sembarangan. Begini, kita aja nggak usah terlalu cerdas juga tahu ini yang mati apa tidak, kan begitu. Iya. Gitu. Ya, jadi itu pasti fakta sejarah gitu. Kalau Yesus tidak mati, sebenarnya Petrus pun juga tidak akan ikut Tuhan Yesus gitu kan. Dan Kristus juga bangkit. Sekali lagi ini satu paket. Kalau mati saja, nah, itu bukan juru selamat juga. Iya. Yesus juru selamat, dia mati, dikubur dan bangkit. Kebangkitannya ini membuktikan dia adalah Allah yang menjadi manusia, Mesias, juru selamat manusia. Ya. Baik, Pak Kurnia, terima kasih. Masih ada bagian kedua yang kita mau coba menggali lebih dalam lagi tentang fakta-fakta sejarah peristiwa rangkaian kematian Yesus Kristus beserta dengan kebangkitannya. Karena ini penting, Pak. Karena kalau cuma mati saja, semua orang mati. Ya, saya mati, kita semua mati. Tetapi bangkit ini menjadi sangat penting sekali, karena kalau ternyata Yesus mati saja dan tidak bangkit, maka sia-sia kita menjadi orang Kristen. Betul. Kan begitu. Betul. Tetapi nanti kita akan lanjut membahas satu pertanyaan lagi atau dua pertanyaan lagi, dan terima kasih Pak Kurnia sudah setia dengan Pak Yus. Baik. Selamat malam dan salam Maranatha. Maranatha.